إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah dan senantiasa dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang dengannya beliau gunakan untuk berdoa kepada Allah dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala ya Rabbi 'allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabbku, ajarkan aku sesuatu yang dengannya aku berdoa kepadamu dan dengannya aku berzikir kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Qul ya Musa," katakanlah wahai Musa, bacalah wahai Musa, la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Rabbi, kullu ibadik yaquluna hadza." Semua hambamu telah mengucapkan kalimat ini, telah membaca kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Maksudnya Nabi Musa minta yang lain selain kalimat la ilaha illallah yang dikhususkan untuk dirinya. Tapi karena tidak ada lagi kalimat yang lebih mulia, tidak ada lagi kalimat yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibandingkan kalimat la ilaha illallah, karena dia adalah kalimat tauhid, karena dialah kunci syurga, dan dengan kalimat itu seseorang dinilai sebagai seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, qala ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghairi. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 lapis beserta semua penghuninya selain aku, wal ardina as-sab', demikian pula seluruh bumi yang 7 lapis ini, langit yang 7 lapis beserta penghuninya selain Allah, bumi yang 7 lapis dan seluruh penghuninya, fi kiffatin, diletakkan di satu daun timbangan. Jadi langit dan bumi yang masing-masing 7 lapis beserta penghuninya diletakkan di satu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain.
untuk ditimbang keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Malat bihinna la ilaha illallah." Niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat dibandingkan langit dan bumi yang masing-masing 7 lapis beserta seluruh penghuninya selain Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini, riwayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di dalam kitabnya Kitab At-Tauhid. Kalau tidak salah pada bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Itu bab tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, dalam kisah Nabi Musa alaihi salam ini ada beberapa pelajaran, ada beberapa faedah yang kita bisa dapatkan. Yang pertama tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang mendapatkan gelar Kalimullah. Kalimullah artinya orang yang diajak berbicara oleh Allah. Nabi yang lainnya ketika Allah ingin menyampaikan wahyu lewat perantara. Adapun Nabi Musa alaihissalam, maka di banyak momen Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita dengarkan tadi di dalam hadis ini. Bagaimana Musa berbicara kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, lalu dijawab oleh Allah. Dan di dalam Al-Qur'an juga kita temukan begitu banyak percakapan-percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menegaskan jamaah dimuliakan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Bahwasanya Allah berbicara, tapi tidaklah sama dengan berbicaranya makhluk. Tentu berbicaranya Allah sesuai dengan kebesaran, kemuliaan dan keagungannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini faedah yang bisa kita dapatkan adalah bahwa yang namanya ibadah itu haruslah selalu sesuai dengan tuntunan Allah. Haruslah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam masalah zikir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam tidak mau berinovasi untuk melakukan ibadah. Beliau minta kepada Allah, "Ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bi." Ya Allah, ajarkan aku sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu, dengannya aku berdoa kepadamu. Nabi Musa tidak mau membuat-buat ibadah, walaupun itu hanya dalam lafaz zikir. Beliau tidak mau. Beliau minta kepada Allah, bagaimana caranya? Lafaz apa yang harus saya gunakan? Termasuk bagaimana cara kita beribadah, itu haruslah sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan bisa saja Nabi Musa berzikir dengan pujian-pujian yang beliau buat sendiri, karena beliau kenal Allah Subhanahu wa taala dan beliau orang yang punya ilmu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi walau demikian, beliau tahu bahwa yang namanya ibadah itu tidak boleh kita berinovasi. Ibadah itu haruslah sesuai dengan syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyimpang darinya. Dan semua ibadah yang kita lakukan yang di dalamnya tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan terima ibadah itu. Allah tidak akan menerima ibadah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang amalan itu bukanlah merupakan urusan kami, artinya bukan merupakan bagian dari Islam, bukan bagian dari apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak.
Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan satu amalan dalam Islam, dalam urusan kami ini, yang amalan itu bukan merupakan bagian dari Islam. Jadi dia menganggap ini bagian dari Islam, tapi saya bukan bagian dari Islam. Allah tidak pernah mensyariatkan hal itu, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Amal itu tertolak. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh membuat syariat-syariat yang Allah tidak mensyariatkannya. Ketika seseorang mencoba membuat syariat yang Allah tidak syariatkan, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap dia sebagai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah." Allah berfirman, apakah mereka punya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, yang tandingan-tandingan itu mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat berat jamaah dimuliakan oleh Allah resiko orang-orang yang mensyariatkan sesuatu yang Allah tidak pernah syariatkan. Orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang dia sandarkan amal itu sebagai bagian dari agama, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan, Nabi tidak pernah mencontohkan, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mencontohkannya. Maka ini faedah yang kedua jamaah dimuliakan oleh Allah. Ibadah itu haruslah sesuai, sejalan dengan tuntunan Allah, dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berinovasi, tidak boleh kita membuat-buat, walaupun itu baik dalam pandangan kita, walaupun itu indah dalam pandangan manusia, tapi kalau itu tidak disyariatkan oleh Allah, maka hakikatnya itu tidak baik, hakikatnya itu tidak indah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena ibadah itu tidaklah yang dijadikan ukuran itu pandangan manusia, bukanlah yang dijadikan ukuran pendapat manusia, tidak. Tapi yang jadi ukuran adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mensyariatkannya maka dia ibadah. Kalau Allah tidak mensyariatkannya maka dia bukanlah ibadah, bahkan dia adalah perkara yang mesti untuk kita jauhi. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara faedah dari hadis yang jadi topik bahasan kita ini, di situ terkandung faedah tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Itu bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bayangkan, Nabi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lau anna samawati sab' wa 'amirahunna." Seandainya bumi yang 7 lapis beserta semua penghuninya, dan seandainya langit yang 7 lapis beserta semua penghuninya, dan bumi yang 7 lapis ini digabung jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disatukan, lalu diletakkan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan, ternyata kalimat la ilaha illallah itu masih lebih berat dibandingkan langit yang 7 lapis beserta penghuninya dan bumi yang 7 lapis. Masih berat la ilaha illallah. Maka zikir yang paling afdal jamaah dimuliakan oleh Allah adalah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdaluz zikr la ilaha illallah wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bahwa zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik yang dikatakan oleh diriku, diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Maka jangan sampai kita luput dengan zikir ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, paling 3 di waktu pagi, di waktu sore kita baca zikir ini. Sebagaimana hal itu menjadi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau perintahkan, beliau anjurkan kepada umat beliau. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca di pagi hari. Ya, kalau kita tidak bisa 100 kali, maka kita baca 10 kali. Kalau tidak bisa 10 kali, 1 kali pun itu sudah cukup. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat utama, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala,
namun kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat dan keutamaan la ilaha illallah ini kecuali apabila kita amalkan, kita lakukan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensi kalimat dari la ilaha illallah? Itu kembali kepada maknanya. Maknanya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Al-Usulul Thalathah, bahwa la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Itu tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Artinya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah oleh manusia, dan tidak boleh bagi manusia menyerahkan satupun peribadatan, ya, walaupun satu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mendapatkan keutamaan kalimat la ilaha illallah, yang pertama kita harus beribadah hanya kepada Allah. Semua ibadah yang Allah perintahkan kita hanya tujukan kepada Allah, mulai dari doa, minta tolong, minta bantuan, bernazar, bersumpah dan sebagainya. Dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan semua hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dan apapun itu. Ya, siapapun dan apapun, apa kepada nabi, kepada malaikat, kepada wali-wali yang sudah mati atau yang masih hidup, tidak boleh. Atau kepada batu-batu keramat, pohon-pohon keramat dan yang lainnya. Ini tidak boleh kita serahkan satu bentuk peribadatan kepada mereka. Ibadah hanya kepada Allah. Maka dengan inilah zaman dimuliakan oleh Allah, kita akan mendapatkan keutamaan dan ketinggian nilai dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian terakhir zaman dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini ada faedah juga bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit. Karena Allah sendiri yang katakan ketika Allah mengatakan langit yang 7 lapis, lau anna samawati sab' wa amirahunna, Allah kecualikan ghairi, seandainya langit yang 7 lapis beserta semua penghuninya, ghairi, selainku. Ini isyarat bahwa Allah itu ada di langit, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Isyarat ketika Allah sebutkan bumi yang 7 lapis, Allah tidak katakan ghairi. Tapi ketika langit beserta semua penghuninya, Allah katakan ghairi, selain aku. Ini isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah ada di langit. Dan Allah juga mengisyaratkan dalam ayat yang lain, aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Maksudnya di langit siapa? Allah tabaraka wa taala. Ay yakhsifa bikumul ard. Jangan sampai Allah menenggelamkan kalian ke dalam bumi. Artinya hendaknya kita ini takut, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kita ke dalam bumi gara-gara maksiat yang kita kerjakan. Maka Allah di langit, dan Allah tegaskan juga di dalam ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan Allah yang Maha Rahman itu berada di atas arsy. Jadi Allah tinggi tempatnya di atas arsy, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan arsy itu tempatnya di atas langit, yang tidak ada lagi di atasnya sesuatu. Yang di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, ya disebutkan ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibnu Abil Hakam. Muawiyah ini punya budak yang dia perintahkan budaknya untuk menjaga kambing-kambingnya. Maka suatu ketika karena kelalaian sang budak, maka seekor kambing dimangsa oleh serigala. Maka marahlah Muawiyah, lalu dia menghukum dengan hukuman yang keras kepada sang budak ini. Kemudian dia menyesali perbuatannya itu, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi, lalu dia katakan, saya akan membebaskan budak itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan dulu, bawa ke sini budak itu. Maka dibawalah sang budak ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada budak ini. Apa pertanyaan Nabi? Nabi mengatakan, aina Allah. Jadi diuji dulu keislamannya, diuji dulu keimanannya. Aina Allah, di mana Allah? Maka dia mengatakan fis sama, Allah di langit. Dan Nabi tidak mengingkari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi tidak mengingkari ketika wanita ini mengatakan fis sama, dia ada di langit.
Wa man ana, dan siapa saya? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, a'tiqaha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini karena sesungguhnya dia adalah wanita mukminah. Jadi Nabi menghukumi dia sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, ketika dia meyakini bahwa Allah itu di langit dan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian bahwa hari Jumat adalah hari yang mulia, hari yang indah. Dan di hari Jumat ini Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi, sebagaimana sabda beliau, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah adha'at lahu ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah akan memberikan dia cahaya, menerangi dia dengan cahaya di antara dua Jumat. Kemudian amalan yang juga dianjurkan untuk kita perbanyak di hari ini zaman dimuliakan oleh Allah adalah memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsirus salata alayya fi kulli yaumil jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah salawat atasku di setiap hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح أمور ولاة أمورنا. اللهم أصلح أمور ولاة أمورنا. اللهم أصلح أمور ولاة أمورنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.